Halo, berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi matriks yang ada di mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Operasi yang pertama ada penjumlahan matriks. Nah, syaratnya dua matriks itu akan bisa dijumlahkan jika dia berordo sama. Nah, kemudian yang dijumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Nah, ini contohnya. Misalkan matriks ABCD ditambah matriks EFGH itu A-nya kan seletak dengan E, jadi A ditambah E. Kemudian B seletak dengan F, B ditambah F. Begitu pula dengan C seletak dengan G, itu jadi C tambah G. Kemudian D seletak dengan H, itu menjadi D tambah H. Kita ke contoh langsung. Nah, ini berarti ini ya, kita bisa buat 1 seletak dengan 3, berarti 1 tambah 3. Kemudian ini ada 6 tambah 1, 3 tambah 4, dan 5 tambah 1. Ini menghasilkan 4, 7, 7, 6. Inilah matriks hasil penjumlahannya. Nah, sifat-sifat yang berlaku itu sifat komutatif, yaitu jika ada matriks A ditambah dengan matriks B, itu akan sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Kemudian, sifat asosiatif. Jika matriks A ditambah dengan dalam kurung matriks B tambah C, itu akan sama dengan matriks dalam kurung A tambah B ditambah C. Selanjutnya, jika ada matriks A tambah B transpos, itu akan sama dengan matriks A transpos ditambah matriks B transpos. Selanjutnya itu pengurangan matriks. Nah, syaratnya kalau matriks itu bisa dikurangi itu jika berordo sama dan kurangkanlah elemen-elemen yang seletak. Ini contohnya, yang seletak berarti A kurang E, B kurang F, C kurang G, D kurang H. Nah, kita langsung ke contohnya. Ini kita kurangi berarti 1 itu seletak dengan 3, 1 kurang 3, 6 kurang 1, 3 kurang 4, 5 kurang 1. Sehingga mendapatkan negatif 2, ini 5, kemudian ini negatif 1, dan ini 4. Inilah hasil matriks pengurangannya. Untuk perkalian skalar dengan matriks. Nah, syaratnya, kalikanlah semua elemen matriks dengan bilangan skalar yang akan dikalikan. Contohnya, bilangan skalar K itu dikalikan dengan matriks PQRS. Nah, ini dikalikan, K-nya ini kali ke setiap elemen-elemen yang ada di matriksnya. Jadilah seperti ini. Kita contohnya, ini 4 kali matriks min 3, 1, 2, 5, berarti 4-nya dikalikan dengan min 3, kemudian 4-nya dikalikan 1, 4-nya kali 2, 4-nya kali 5. Menjadi negatif 12, ini 4, ini 8, ini 20. Inilah matriks perkaliannya. Nah, untuk matriks A dan matriks B-nya ini haruslah berordo sama, dan K-nya ini, si skalarnya itu harus elemen bilangan real. Sifat-sifat yang berlaku, sifat distributif. Distributif berarti jika ada K1, skalar 1 ditambah skalar 2, ini nanti dikalikan ke dalam. Kemudian sifat distributif, jika ada seperti ini juga dikalikan. Selanjutnya sifat asosiatif, jika ada K1 dalam kurung K2 kali A, itu bisa langsung dikalikan seperti ini. Perkalian dua matriks untuk operasi selanjutnya. Nah, matriks A berordo P kali Q dan matriks B berordo M kali N, itu A dikalikan dengan B akan memiliki hasil jika si Q-nya ini haruslah sama dengan M. Itu jadi nantinya hasil perkalian matriks AB-nya itu berordo P kali N. Jadi harus Q-nya ini dan M. Dia kan P kali Q jadinya dikalikan dengan M kali N gitu ordonya ya. Ya, haruslah P sama M-nya ini harus sama sehingga bisa
coret. Jadilah nanti dia matriks hasil perkaliannya matriks P kali N ordonya gitu. Nah, ini contohnya. Misalkan ini ada matriks A yang berordo 2 kali 3 dan B-nya 3 kali 2. Nanti kalau dikalikan, nah sebelumnya kita ordonya dulu ya, ordonya. Berarti ini kan matriks A-nya 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B yang ordonya 3 kali 2. Nah, ini kan sama nih, yang berdekatan. Bisa kita coret. Sehingga nanti matriksnya haruslah berordo 2 kali 2. Kayak gitu. Nah, sebelumnya kita misalkan dulu A kali B-nya ini nanti menghasilkan matriks D gitu. Berarti nanti matriks D-nya ini akan memiliki elemen, karena dia 2 kali 2 berarti D11, D12, D21, D22. Kayak gini elemennya dia. Nah, untuk elemen D11-nya, D11, kita mengalihkan baris 1 di A, baris 1 di A, dikalikan dengan kolom 1 di B. Jadi 11 itu maksudnya baris 1 di A dan kolom 1 di B. Kita kalikan yang bersesuaian, A-nya kali B. A-nya kita kalikan dengan P. Ini AP ditambah dengan B-nya kita kalikan dengan R, jadi BR. Kemudian selanjutnya D-nya kita kalikan dengan T, jadi DT. Kemudian ini dijumlahkan, AP ditambah BR ditambah DT. Lanjut ke D12. D12 berarti ini kalikanlah baris pertama di A. Baris pertama di A 1, itu baris 1. Kemudian D12, 2, yang ini kan kolom, berarti dia kolom kedua di B. Gitu. Kita kalikan. Jadi A-nya ini kan bersesuaian dengan Q. A kali Q jadi AQ, kemudian B tambah B kali S jadi BS. D kali U jadi DU, seperti itu. Nah, ini dijumlahkan. Selanjutnya untuk yang D21. D21 itu berarti dia kalikanlah 2, ini baris kedua berarti, dan ini kolom pertama, baris kedua di A, kolom pertama di B, gitu. 21, 2 baris pertama, 1 itu kolom ke-1 di matriks yang kedua. Kita kalikan, E-nya ini bersesuaian dengan P, E kali P, EP. F-nya ini bersesuaian dengan R, F kali R, FR. G-nya bersesuaian dengan T, G kali T, GT. Lanjut ke elemen yang terakhir, D22. D22 berarti dia kalikanlah, di sini 2 yang di depan ini melambangkan baris kedua pada matriks yang di depan, kemudian 2 yang di belakang ini melambangkan kolom kedua di matriks yang kedua yang akan dikalikan. Nah, kita kalikan, E-nya ini bersesuaian dengan Q, berarti E kali Q, EQ. F-nya bersesuaian dengan S, F kali S, FS. Kemudian G-nya itu bersesuaian dengan U dikalikan G kali U, GU. Ini ditambahkan, ingat ya, ditambahkan bukan dikalikan. Ini matriksnya menjadi matriks 2 kali 2, seperti itu. Nanti tinggal diselesaikan saja. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui matriks A dan matriks B. Tentukan matriks A kali matriks B dan matriks B kali matriks A. Nah, kita akan buat yang matriks A kali matriks B dulu ya. Untuk itu kita mencari ordo hasilnya, hasil perkaliannya. Nah, matriks A ini kan ordonya 3 kali 2. Kemudian matriks B ini ordonya 2 kali 4. Sehingga nanti hasilnya akan berordo, ini dicoret-coret. Nah, hasilnya akan berordo 3 kali 4. Untuk itu kita tulis dulu matriks A-nya. 1, 2, min 1.
0, min 1, 3. Matriks B-nya min 2, 3, 4, 1. Kemudian 1, 0, 1, 2. Agar lebih mudah kita buat matriks bantuan. Nah, kita misalkan hasilnya A kali B ini sama dengan D, matriks D ya. Jadi ini hasilnya nanti D11, D12, D13, D14. Kemudian D21, D22, begitu seterusnya sampai mendapatkan matriks D ini. Nah, yang pertama kita akan mencari D11 terlebih dahulu. Berarti D11 itu adalah baris 1 dikali dengan kolom 1. Untuk yang pertama yaitu 1 kali min 2. Kita tulis 1 kali min 2 ditambah dengan 0 kali 1. 0 kali 1. Selanjutnya untuk D12 itu berarti baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Ini yang pertama 1 kali 3. Berarti ini 1 kali 3 ditambah dengan 0 kali 0. 0 kali 0. Lanjut ke D13, berarti ini dia baris 1 dikalikan dengan kolom ketiga, yaitu 1 kali 4, 1 kali 4 ditambah dengan 0 kali 1, 0 kali 1. Selanjutnya D14, berarti ini kita baris 1 dikalikan dengan kolom keempat, yang mana 1 kali 1 ditambah dengan 0-nya kalikan dengan 2, 0 kali 2. Lanjut ke D21, itu berarti yang dikalikan adalah baris kedua dan kolom yang ke-1, yang mana 2 ini dikalikan dengan negatif 2. 2 dikalikan dengan negatif 2 ditambah dengan min 1-nya kalikan dengan 1. Min 1 kali 1. Lanjut ke D22, itu yang dikalikan adalah baris kedua dengan kolom kedua, yang mana 2-nya ini kali 3 dan min 1-nya kali 0. 2 kali 3 ditambah dengan min 1 dikalikan dengan 0. Lanjut ke D23, itu berarti baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga, yang mana 2-nya ini dikalikan dengan 4, kemudian min 1-nya dikalikan dengan 1. Jadi 2-nya dikalikan 4 ditambah min 1 dikalikan dengan 1. Selanjutnya D24, yaitu yang dikalikan adalah baris kedua dan kolom keempat. Nantinya 2-nya dikalikan dengan 1, kemudian min 1-nya dikalikan dengan 2. Jadinya 2 dikali 1 ditambah min 1 dikali 2. Selanjutnya D31, berarti itu yang dikalikan adalah baris ketiga dengan kolom ke-1. Min 1-nya dikalikan min 2, 3-nya dikalikan dengan 1. Jadi min 1 kali dengan min 2 ditambah 3 kali 1. Lanjut ke D32. Ini dikalikan adalah baris ketiga dengan kolom kedua, yang mana nantinya min 1 kali 3, 3 kali 0. Berarti min 1 kali 3 ditambah 3 kali 0. Lanjut ke D33.
Jadinya yang dikalikan adalah baris ketiga dengan kolom ketiga. Yang dikalikan itu min 1 dengan 4, 3 dengan 1. Sehingga kita menulis dengan min 1 dikalikan dengan 4 ditambah 3 dikalikan 1. Terakhir D34 itu baris ketiganya dikalikan dengan kolom keempat, yang min 1-nya dikalikan dengan 1, 3-nya dikalikan dengan 2, sehingga kita bisa menulis min 1 itu dikalikan dengan 1 ditambah 3 dikalikan dengan 2. Nah, kita selesaikan matriks yang kita dapatkan. Untuk yang baris 1 kolom 1 berarti 1 kali min 2 itu min 2 ditambah 0 kali 2 0. Kemudian yang baris 1 kolom 2 itu 1 kali 3 3 ditambah 0 kali 0 0. Baris 1 kolom 3 1 kali 4 4 ditambah 0 kali 1 0. Baris 1 kolom 4 itu 1 kali 1 1 ditambah dengan 0. Selanjutnya baris 2 kolom 1, 2 kali min 2 itu min 4 ditambah min 1 kali 1 itu min 1. Lanjut ke baris 2 kolom 2, itu 2 kali 3 6 ditambah min 1 kali 0 itu 0. Ini baris 2 kolom 3 berarti 2 kali 4 8 min 1 kali 1 min 1. Lanjut ke baris 2 kolom 4 berarti 2 kali 1 itu 2 ditambah min 1 kali 2 berarti ini min 2. Selanjutnya min 1 kali min 2 itu 2 ditambah 3. Lanjut baris 3 kolom 2 itu min 1 kali 3 min 3 ditambah 3 kali 0 0. Kemudian baris 3 kolom 3 min 1 kali 4 min 4 ditambah 3 kali 1 3. Terakhir baris 3 kolom 4 itu min 1 kali 1 itu min 1 ditambah 6. Ini kita selesaikan. Nah, untuk yang ini itu menghasilkan min 2. Yang ini itu 3. Kemudian ini 4, ini 1, lanjut ini min 4 min 1 itu min 5, ini 6, ini 7, ini 0, ini 5, ini min 3, ini min 1, terakhir ini 5. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah ini. Lanjut untuk yang matriks B kali matriks A, itu kita tentukan dulu ordonya. Matriks B kali matriks A, itu ordonya. Matriks B-nya kan itu 2 kali 4, kemudian matriks A-nya itu 3 kali 2. Nah, ini tengah-tengahnya ini nggak sama, nggak bisa dicoret, sehingga matriks B kali A-nya ini tidak dapat dikalikan. Selanjutnya, perkalian dua matriks. Itu sifat yang berlaku, itu dia tidak komutatif. Jadi A kali B tadi tidak sama dengan B kali A. Nah, kemudian dia asosiatif. Jika ada seperti ini nanti bisa BC-nya yang di dalam kurung tuh bisa juga diganti dengan AB-nya yang di dalam kurung. Kemudian distributif kiri. Nah, jika A-nya ini ada di sebelah kiri, dikalikan dengan B ditambah atau dikurang C, itu A-nya bisa didistribusikan ya. Bisa dikalikan ke dalam. Kemudian yang distributif kanan juga kayak gitu. Dikalikan ke dalam, tapi A-nya tetap berada di sebelah kanan. Yang tadi A-nya tetap di sebelah kiri, gitu. Ini yang E. Yang E jika dikalikan dengan skalar, bisa juga skalarnya itu dikalikan dengan A dulu atau dikalikan dengan B dulu.
Selanjutnya, jika ada I, matriks identitas, itu dikalikan dengan matriks A, atau matriks A-nya dikalikan dengan matriks identitas, itu hasilnya dia sendiri. Kemudian, jika A kali B, matriks A kali B itu sama dengan matriks 0, belum tentu A-nya itu sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Itu belum tentu salah satu dari mereka itu matriks 0. Selanjutnya, jika ada A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B-nya sama dengan C. Lanjut, jika ada matriks A kali B ditranspos, itu nanti hasilnya akan sama dengan matriks B transpos A transpos. Jadi ini ditukar ya letaknya. Selanjutnya, pemangkatan matriks. Nah, syarat untuk matriks agar bisa dipangkatkan itu hanya berlaku matriksnya haruslah matriks persegi. Misalkan, itu matriks A dikuadratkan itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Matriks A pangkat 3 itu matriks A dikalikan dengan matriks A kuadrat. Nah, selanjutnya matriks A pangkat 4 itu matriks A dikalikan dengan matriks A pangkat 3. Nah, nanti berarti kalau matriks pangkat A pangkat N, nantinya ini A dikalikan dengan matriks A pangkat N-1 gitu. Nanti misalkan matriks A pangkat 6, berarti nanti ini matriks A dikalikan dengan matriks A pangkat 5. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Ini tentukan matriks A pangkat 3, matriks A-nya seperti yang diketahui. Nah, sebelum kita mencari A pangkat 3-nya, karena A pangkat 3 itu ini ya, sama dengan A kali A kuadrat, jadi kita cari dulu matriks A kuadratnya. Matriks A kuadratnya kita cari dulu ya, A kuadrat. Nah, ini kan ordonya dia 2 kali 2. Kalau dikuadratkan kan 2 kali 2 kali dengan 2 kali 2. Nanti hasilnya ya matriksnya 2 kali 2. Nah, ini berarti kita tulis dulu matriksnya 1, 1, 3, 2. Dikalikan dengan matriks 1, 1, 3, 2. Kita langsung saja untuk A1-1-nya berarti baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Yang mana nantinya satunya dikalikan dengan 1, 3-nya dikalikan dengan 1. Sehingga kita dapat menuliskan 1 kali 1 ditambah 3 kali 1. Lanjut ke yang baris kedua, dikalikan dengan baris kedua. Nantinya dia satunya dikalikan 3, 3-nya dikalikan 2. Berarti kita bisa menulis 1 kali 3 ditambah 3 kali 2. Selanjutnya baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1, yang mana nantinya satunya kali 1, 2-nya kali 1, sehingga kita bisa menuliskan 1 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 1. Selanjutnya baris 2 dikalikan dengan kolom kedua, yang mana satunya dikalikan 3, 2-nya dikalikan 2. Kita bisa menuliskan 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. Nah, kita selesaikan. Berarti yang ini nanti jadinya 1 ditambah 3, berarti 4. Nah, ini 3 ditambah 6, berarti 9. Kemudian ini 1 ditambah 2, itu 3. Kemudian yang ini 1 dikali 3, 3 ditambah 4, 7. Nah, ini dia matriks A kuadratnya. Nah, setelah mendapatkan A kuadrat, itu berarti sekarang kita tinggal mencari A pangkat 3, yang mana A pangkat 3 itu kan matriks A dikalikan dengan matriks A kuadrat, sehingga kita bisa menuliskan ini matriks A-nya 1, 3, 1, 2, kemudian dikalikan dengan matriks A kuadratnya, yang mana 4, 9, 3, 7. Nah, ini kita kalikan dulu. Untuk yang pertama, baris 1 kali kolom 1, itu berarti 1 kali 4 ditambah 3 kali 3. Ini baris 1 kali kolom 2, itu berarti 1 kali 9 ditambah 3 kali 7. Lanjut ke baris 2 kali kolom 1,
Berarti ini 1 kali 4 ditambah 2 kali 3. Terakhir baris 2 kali kolom 2, ini menjadi 1 kali 9 ditambah 2 kali 7. Nah, ini kita selesaikan jadi 4 ditambah 9, kemudian ini 9 ditambah 21, ini 4 ditambah 6, ini 9 ditambah 14. Selanjutnya 4 tambah 9 13, 9 tambah 21 itu 30, ini 4 tambah 6 10, 9 tambah 14 itu 23. Jadi matriks A pangkat 3-nya ini 13, 30, 10, 23. Nah, untuk sifat yang berlaku itu jika ada A pangkat 0 itu sama dengan matriks identitas. A pangkat N, ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau ada A pangkat N jadinya A kali A pangkat N-1, untuk N-nya itu harus lebih besar daripada 0. Kemudian jika ada A pangkat R dikalikan dengan A pangkat S, itu jadinya A pangkatnya jumlah, R tambah S. Untuk R sama S-nya itu harus bilangan bulat, nggak boleh pecahan atau bilangan desimal. Kemudian yang keempat itu jika ada A pangkat R dipangkatkan dengan S, itu akan menjadi A pangkat R kali S. Oke, sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, jika kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak pada kontak yang tersedia, atau bisa juga komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semangat belajarnya, sampai jumpa lagi. Bye!